Selanjutnya, kita akan bahas tentang sistem imunitas spesifik. Kenapa disebut dengan sistem imunitas spesifik? Karena sistem imun ini mampu mengidentifikasi dan juga mengingat jenis patogen yang pernah masuk ke dalam tubuh. Dalam sistem imunitas spesifik ini, nanti akan melibatkan antibodi yang dihasilkan dari limfosit. Nanti untuk struktur antibodinya kita akan bahas secara khusus. Sistem imunitas spesifik ini kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama ada imunitas humoral, kemudian yang kedua ada imunitas seluler. Imunitas humoral ditemukan di dalam plasma darah dan juga limfa. Imunitas humoral ini melibatkan limfosit B. Nah, limfosit B ini ada 3 macam. Ada limfosit B plasma, kemudian ada memori, dan juga pembelah. Nah, limfosit B plasma inilah yang berfungsi untuk mensekresikan suatu jenis protein yang disebut dengan antibodi atau imunoglobulin. Kemudian kalau limfosit B memori berfungsi untuk mengingat jenis antigen yang pernah masuk. Kemudian kalau pembelah berarti berfungsi untuk memperbanyak. Cara kerja dari antibodi dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama disebut dengan netralisasi. Nah, netralisasi ini dengan cara memblokir bagian dari antigen, sehingga antigen tersebut menjadi tidak berbahaya bagi tubuh. Nah, kalau sudah tidak berbahaya, nanti akan ditelan dan juga dihancurkan oleh fagosit. Fagosit ini terdiri dari neutropil dan juga monosit, masih bagian dari leukosit atau sel darah putih. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan aglutinasi atau penggumpalan. Nah, kalau penggumpalan ini terjadi pengikatan oleh sisi aktif antibodi untuk memudahkan fagosit untuk menelan dan menghancurkannya. Nah, jadi si antibodi ini mengikat lebih dari satu antigen, ya, sehingga nanti datanglah si fagosit untuk menelan dan menghancurkannya. Kemudian yang ketiga yaitu pengendapan atau disebut dengan presipitasi. Ini cara kerjanya mirip dengan aglutinasi. Bedanya, nah kalau presipitasi antigennya ditemukan atau pada antigen yang bersifat terlarut. Nah, nanti juga sama, kalau sudah diendapkan maka akan ditelan dan dihancurkan oleh fagosit. Dan yang keempat dengan cara mengaktifkan komplement. Nah, kita sudah bahas bahwa di dalam tubuh ada banyak jenis protein antimikroba. Nah, protein antimikroba tersebut bersifat tidak aktif dan ini bisa diaktifkan oleh antibodi. Dan kalau sudah aktif, fungsinya yaitu bisa melubangi atau membuat pori pada permukaan antigen sehingga nanti mudah untuk dihancurkan, bisa melibatkan lisozim. Nah, itulah yang disebut dengan cara kerja antibodi. Nah, antibodi ini bekerja pada imunitas humoral. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan imunitas seluler atau diperantarai oleh sel. Nah, di sini melibatkan limfosit T. Kalau tadi melibatkan limfosit B, nah kalau sekarang T. Oh iya, kalau limfosit B tadi karena dibentuknya di sumsum tulang atau bone marrow, jadi B-nya itu diambil dari kata bone marrow. Sedangkan kalau limfosit T setelah dibentuk di sumsum tulang, maka akan mengalami pematangan di timus. Nah, timus ini adalah kelenjar ya. Sehingga namanya jadi limfosit T. Limfosit T ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada limfosit T helper atau penolong. Nah, fungsi dari limfosit T helper ini berperan sebagai aktivator sel B dan juga sel T atau limfosit B dan limfosit T. Kemudian yang kedua ada limfosit T sitotoksik. Fungsinya yaitu untuk menghancurkan sel yang terinfeksi. Ya. Kemudian yang ketiga ada limfosit T supresor. Nah, kalau supresor ini berarti berfungsi untuk mengurangi atau menghambat aktivitas
sel T helper dan juga sitotoksik. Kemudian yang keempat ada limfosit T memori yang berfungsi untuk mengingat jenis patogen yang pernah masuk. Nah, itulah yang disebut dengan imunitas seluler atau yang diperantarai oleh sel. Jadi, kalau dalam sistem imunitas spesifik ini ada sistem imunitas humoral dan juga imunitas seluler. Kalau imunitas humoral melibatkan limfosit B, kemudian kalau imunitas seluler melibatkan limfosit T. Lalu bagaimana cara mendapatkan sistem imunitas ini? Nah, berdasarkan cara memperoleh imunitas, kita bagi menjadi dua macam. Yang pertama ada yang disebut dengan imunitas aktif, dan imunitas aktif ini dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama ada yang alami, kemudian ada yang buatan. Contoh imunitas aktif alami yaitu apabila seseorang yang sembuh dari suatu penyakit. Nah, kalau seseorang yang sudah sembuh dari suatu infeksi, maka di dalam tubuhnya antibodinya sudah aktif. Diaktifkannya karena oleh antigen yang pernah masuk dan sudah dihancurkan oleh antibodi. Kemudian yang kedua ada yang buatan. Nah, buatan itu contohnya pemberian vaksin. Ini ada banyak sekali jenis vaksin yang sudah ditemukan. Vaksin itu biasanya berasal dari virus yang dimatikan atau dilemahkan. Setelah itu dimasukkan ke dalam tubuh. Fungsinya untuk apa? Untuk mengaktifkan antibodi di dalam tubuh kita. Kalau sudah aktif, maka jika ada virus yang beneran masuk, ya kalau tadi kan sudah dilemahkan atau dimatikan. Nah, sekarang kalau ada virus yang sungguhan masuk, tubuh kita akan lebih siap untuk mengidentifikasi dan juga menghancurkannya. Nah, itu jadi fungsi dari vaksin. Kemudian yang kedua ada imunitas pasif. Pasif juga sama, ada dua, ada yang alami, kemudian ada yang buatan. Kalau yang alami contohnya yaitu pemberian ASI dari ibu yang setelah melahirkan kepada bayi melalui ASI. Nah, di dalam ASI ini banyak sekali mengandung antibodi atau imunoglobulin A terutama. Kemudian yang kedua ada yang buatan. Jadi biasanya kalau yang buatan ini antibodi yang sudah berbentuk antibodi nanti dimasukkan ke dalam tubuh seseorang. Contoh misalkan ada antibodi kuda ya, antibodi kuda. Nah, kuda itu bisa bertahan terhadap gigitan ular. Nah, jadi kalau ada orang yang terkena gigitan ular mungkin bisa menggunakan vaksin atau antibodi yang berasal dari kuda. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang antibodi. Antibodi ini adalah suatu protein khusus atau spesifik ya, dan biasanya dihasilkan dari limfosit B. Antibodi ini disebut juga dengan imunoglobulin atau disingkat jadi IG. Nah, imunoglobulin ini bentuknya seperti huruf Y dan memiliki dua rantai ringan dan juga dua rantai berat. Nah, nanti mungkin untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Imunoglobulin atau IG dibedakan menjadi 5 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan imunoglobulin M. Imunoglobulin M bentuknya pentamer atau memiliki 5 lengan. IgM ini disekresikan pertama kali sebagai respon imun. Jadi kalau misalkan ada antigen yang masuk, yang pertama kali disekresikan yaitu IgM. Fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya yaitu untuk memicu komplement dan juga bisa menggumpalkan antigen. Yang tadi ya, penggumpalannya. Kemudian yang kedua ada IgG atau imunoglobulin G. Bentuknya monomer atau hanya memiliki satu lengan saja. Fungsinya hampir sama yaitu untuk mengaktifkan komplement dan juga menetralkan racun. Selain itu, kalau imunoglobulin G ini jumlahnya paling banyak ditemukan di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan ditanya imunoglobulin yang paling banyak yaitu imunoglobulin G. Kemudian yang ketiga ada imunoglobulin A.
Nah, ini bentuknya dimer atau memiliki 2 lengan. Fungsinya untuk apa? Ini lebih ke pencegahan ya, mencegah masuknya antigen ke dalam tubuh. Nah, kalau imunoglobulin A banyak ditemukan pada air liur, pada mukosa, pada air mata, dan juga pada ASI ya, yang tadi sudah dijelaskan. Air liur, mukosa, dan air mata juga sudah dibahas pada sistem imunitas non-spesifik. Kemudian yang keempat ada imunoglobulin E, bentuknya monomer atau hanya memiliki 1 lengan, dan fungsinya yaitu untuk memicu terjadinya peradangan apabila ada cacing parasit masuk ke dalam tubuh. Selain itu juga memicu terjadinya alergi. Alerginya sudah dibahas di sistem kekebalan non-spesifik. Kemudian yang kelima ada imunoglobulin D. Nah, kalau imunoglobulin D ini memacu diferensiasi limfosit B menjadi limfosit B plasma dan juga menjadi limfosit memori. Nah, bentuknya monomer atau hanya memiliki 1 lengan saja. Nah, paling yang terakhir tentang kelainan. Nah, kelainan di sistem imun juga ada banyak. Pertama, ada alergi. Nah, alergi ini biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari juga. Mungkin ya tidak sulit lah untuk menemukannya. Alerginya oleh apa? Banyak sekali. Bisa oleh bulu, bisa debu, atau makanan laut, mungkin gigitan serangga, bahkan serbuk sari dari tumbuhan juga bisa menyebabkan alergi. Dan bentuk alergi itu bermacam-macam. Bisa berbentuk gatal, bisa bersin-bersin, bisa pusing, muntah, diare, bahkan sulit bernapas. Mungkin kalau lebih parahnya bisa menyebabkan kematian. Kemudian ada lagi yang disebut dengan autoimunitas. Nah, autoimunitas ini yang seharusnya sistem kekebalan tubuh kita melawan antigen, tapi justru menghancurkan atau merusak jaringan yang ada di dalam tubuh kita. Ini bisa berbahaya juga ya. Dan yang ketiga paling ada AIDS yang disebabkan oleh HIV atau virus ya. Dan HIV ini menyerang sistem kekebalan tubuh. Kebayangkan kalau sistem kekebalan tubuhnya yang diserang dan kalah, maka penyakit yang lain akan mudah masuk ke dalam tubuh kita sehingga menyebabkan komplikasi ya. Nah, itu yang disebut dengan AIDS. Dan limfosit atau sel darah putih yang diserangnya yaitu limfosit T. Nah, itulah pembahasan kita mengenai sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Jadi kita sudah bahas mengenai sistem imunitas non-spesifik dan juga sistem imunitas spesifik. Tapi memang kalau materi ini kalian harus rajin baca dan juga perbanyak juga referensinya. Jadi jangan hanya bersumber pada 1 buku. Nah, kalau bersumber 1 buku mungkin ada yang bingung, tapi kalau lebih dari 1 bukunya maka kalian akan ada pembanding dan akan lebih mudah untuk memahaminya. Itu saja, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.